Shalom, selamat malam sahabat GPW dimanapun berada. Pada malam hari ini, mari kita menutup aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun, sebelumnya mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita yang diambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 21 sampai ayat 24. Kita mengambil bacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat GPB Renungan Malam pada hari ini. Kalau kita sudah mempersiapkan bacaan Alkitab, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tibalah waktunya bagi kami untuk menutup aktivitas malam ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami begitu terbatas untuk memahaminya. Kami butuh tuntunan Roh-Mu yang kudus supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersemangat untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua surat Efesus pasal 6 ayat 21 sampai 24 yang menyatakan, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, supaya kamu tahu hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera Allah dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin kita pernah ditanya seseorang seperti ini. Apa kontribusimu di dalam pelayanan gerejawi? Ketika diperhadapkan dengan pertanyaan seperti itu, mungkin kita langsung berpikir bahwa kontribusi pelayanan itu berarti terlibat dalam menjadi pemusik, ya, menjadi terlibat dalam musik gereja, terlibat sebagai pengajar di Pelkat PA atau PT, terlibat dalam kepengurusan pelayanan kategorial, terlibat dalam komisi-komisi, menjadi presbiter, diaken penatua, terlibat dalam tim multimedia, kepanitiaan, dan sebagainya. Rasa-rasanya kalau kita belum terlibat dalam hal-hal tersebut, kita tidak bisa dibilang sudah berkontribusi. Kalau belum terlibat seperti itu, belum berkontribusi. Ya, saya waktu daftar vikaris calon pendeta GPIB, Bapak Ibu Saudara, ada satu yang perlu dilampirkan, yaitu daftar riwayat hidup dan pengalaman pelayanan. Di dalam pengalaman pelayanan yang saya isi adalah tahun sekian sampai sekian saya melayani di Pelkat PA, tahun sekian sampai sekian saya menjadi pelayan dan pengurus di Pelkat PT, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Inilah cara berpikir kita. Kadang kita menganggap bahwa berkontribusi di dalam pelayanan itu berarti hal-hal yang bersifat formal dan ritual. Dikatakan formal karena terkait dengan SK, ada bukti tertulisnya. Dikatakan ritual karena terkait dengan partisipasi kita dalam aktivitas peribadahan. Nah, kalau sudah terlibat dalam hal-hal seperti itu, baru bisa dikatakan sudah berkontribusi. Apakah cara berpikir seperti ini salah? Tidak juga, Bapak Ibu Saudara. Menjadi salah, menjadi keliru kalau kita menganggap bahwa hal-hal tadi, kegiatan-kegiatan tadi, partisipasi semacam itu menjadi satu-satunya tolok ukur bagi kita untuk berkontribusi dalam pelayanan gerejawi. Kita harus buka mata, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak semuanya orang punya minat untuk melakukan pelayanan secara formal. Tidak semua orang punya bakat untuk melakukan pelayanan terlibat dalam aktivitas peribadahan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada cara lain bagi kita supaya bisa berkontribusi di dalam pelayanan gereja?
Pertanyaan ini akan kita renungkan bersama Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kita sekalian pasti punya jawabannya. Tapi mari kita temukan jawaban yang khas dari surat Efesus pasal 6 ayat 21-24 yang menjadi bacaan Alkitab kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mengingat sejarah muncul dan berkembangnya kekristenan pertama kali, pasti yang muncul dalam pikiran kita adalah nama-nama seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus, Matius, Lukas, dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Kita pandang sebagai pihak yang paling berkontribusi dalam perkembangan gereja pertama kali. Tapi seringkali kita tidak memberi perhatian kepada orang-orang yang ada di belakang layar para rasul pada saat itu. Contoh, kalau kita baca ayat 21, maka kita akan menemukan satu nama, yaitu Tikhikus. Tikhikus sendiri adalah orang belakang layar dari Rasul Paulus. Dan siapa itu Tikhikus? Bagaimana karakternya? Apa yang dikatakan Alkitab tentang Tikhikus? Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian untuk membaca Kolose pasal 4. Kolose pasal 4 ayat 7. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk membandingkan tulisan di Efesus pasal 6 ayat 21 dengan Kolose pasal 4 ayat 7. Kalau sudah mendapatkan Kolose pasal 4 ayat 7, di situ tertulis, semua hal ihwal akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Wow, senada ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang ditulis Rasul Paulus di Efesus pasal 6 ayat 21 senada dengan Kolose pasal 4 ayat 7. Dari dua ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan siapa itu Tikhikus. Pertama, Tikhikus adalah sahabat Rasul Paulus. Dikatakan sahabat karena Tikhikus paling tahu hal ihwal tentang Paulus. Dia yang paling tahu segala hal tentang Rasul Paulus. Sebagai sahabat, dia hadir tidak hanya di titik kejayaan Rasul Paulus, tetapi dia juga hadir di titik terendah Rasul Paulus. Dan kita tahu sekalian Bapak Ibu Saudara, bahwa Rasul Paulus menulis surat Efesus ini dari dalam penjara. Tikhikus tidak meninggalkannya, justru dia memberi diri, menawarkan bantuan apa yang bisa dia bantu untuk pelayanan Rasul Paulus walaupun ia ada di dalam penjara. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, tanpa peran Tikhikus, surat Efesus maupun surat Kolose tidak akan ada di dalam kanon Alkitab, tidak akan ada di dalam Alkitab kita. Jadi ini adalah salah satu peran dari Tikhikus. Dia adalah sahabat Rasul Paulus. Dia hadir di titik terendah Rasul Paulus. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, Tikhikus hadir di jemaat Efesus ternyata bukan hanya untuk menyampaikan surat yang dititipkan oleh Rasul Paulus, tetapi Tikhikus juga punya peran untuk menjaga kesatuan jemaat. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, saat itu di Efesus, orang Kristen kelompok atau suku Yahudi bersama dengan suku Yunani itu sulit untuk dipersatukan. Mereka selalu bertentangan secara kultural, secara budaya. Di tengah pertikaian mereka, Rasul Paulus mengutus Tikhikus ke tengah-tengah mereka. Di situ di ayat 22 dikatakan, supaya ia menghibur kamu, supaya Tikhikus menghibur kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam bahasa Yunaninya, menghibur artinya ketika mereka bertikai, ketika kelompok Yahudi dan kelompok Yunani bertikai, Tikhikus hadir untuk membuat nyaman. Ada yang rusuh, dia hadir untuk bikin nyaman.
ada yang tidak saling peduli, Tikhikus hadir di tengah-tengah untuk menjadi sosok yang penuh empati, penuh dengan perasaan. Ketika saling bertikai untuk merendahkan suku yang satu dengan suku yang lain, Tikhikus hadir untuk menjadi sahabat bagi keduanya. Dia tidak muncul untuk berada di depan, dia tidak muncul untuk berada di belakang mereka, tetapi dia muncul untuk berada sebelah menyebelah dengan mereka, menjadi sahabat bagi yang kelompok Yahudi maupun kelompok Yunani. Dulu kekristenan hanya dua suku itu, Bapak Ibu Saudara, dan keduanya saling bertikai. Tapi Tikhikus diutus Rasul Paulus untuk menjaga keutuhan jemaat. Tikhikus hadir diutus Rasul Paulus untuk membuat satu dengan yang lainnya terhubung sehingga mereka bisa hidup bersatu dalam keberagaman, bukan keseragaman. Menarik Bapak Ibu Saudara. Di akhir pembahasan teks ini saya mau katakan begini. Tikhikus adalah orang yang namanya tidak setenar atau sebesar Rasul Paulus ataupun Rasul Petrus. Tikhikus memang tidak berkontribusi secara formal dan ritual. Secara formal berarti dia tidak menulis surat. Secara ritual dia tidak ada catatan juga melakukan sakramen baptisan ataupun melakukan mujizat-mujizat. Akan tetapi, Tikhikus berkontribusi dalam pelayanan gerejawi secara aktual. Secara aktual Bapak Ibu Saudara. Tikhikus hadir menjadi sahabat. Tikhikus hadir menjaga keutuhan jemaat. Dan Tikhikus hadir untuk menguatkan kehidupan jemaat di Efesus. Lihat, setiap pembaca surat Efesus mungkin akan memandang kecil nama Tikhikus. Tapi kontribusi Tikhikus berdampak besar bagi kekristenan di Efesus, bahkan kekristenan dunia sampai saat ini. Ya, dia melakukan hal-hal yang kecil tapi berdampak besar. Demikianlah surat Efesus pasal 6 ayat 21 sampai 24 ditafsirkan bagi kita sekalian. Sekarang kita sudah tahu ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa kontribusi pelayanan tidak hanya diukur dari hal-hal yang bersifat formal atau ritual. Sikap aktual kita dalam hidup sehari-hari pun bisa menjadi kontribusi terbesar dalam pelayanan gerejawi. Bahkan itu bisa menjadi kontribusi yang jauh lebih hidup dibandingkan kontribusi formal dan kontribusi ritual. Untuk itu, apa pesan yang bisa kita bawa pulang dalam kehidupan sehari-hari? Apa tindakan aktual yang bisa kita lakukan? Paling tidak ada dua caranya, Bapak Ibu Saudara. Berdasarkan renungan kita hari ini, bacaan kita hari ini, yang pertama adalah jadilah sahabat bagi setiap orang yang kita jumpai. Tikhikus ditugaskan Rasul Paulus ke Efesus menjadi sahabat bagi warga di sana. Dan hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid. Ya, di Injil Yohanes pasal 15 ayat 15 Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat." Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang Kristen yang kita jumpai itu adalah sahabat kita. Identitas kita satu dengan yang lain adalah sahabat. Menjadi sahabat berarti tidak berambisi untuk tampil menjadi yang terdepan, terhebat, tetapi selalu mau berada di samping satu sama lain, merangkul supaya bisa maju bersama-sama. Menjadi sahabat berarti tidak melemahkan orang yang bersusah hati, tetapi memberikannya penguatan. Ingat Bapak Ibu Saudara, atmosfer di tengah-tengah pelayanan gerejawi haruslah bersahabat. Suasana yang dibangun bukanlah kompetitif, tetapi persahabatan. Jadi pesan yang pertama adalah jadilah sahabat bagi setiap orang yang kita jumpai. Yang kedua,
Pesan yang kedua adalah jagalah keutuhan jemaat. Misi Tikhikus di Efesus untuk menjaga keutuhan jemaat itu sejalan dengan apa yang menjadi doanya Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Injil Yohanes pasal 17 ayat 20-21, Tuhan Yesus berdoa untuk keutuhan jemaat. Tuhan Yesus menghendaki keutuhan jemaat bersatu di dalam keberagaman dan bukan keseragaman. Jadi, tak mengapa kalau kita tidak punya bakat untuk menjadi pemusik. Tak mengapa juga kalau kita tidak punya kemampuan untuk memberi pengajaran, berkhotbah, dan memimpin ibadah seperti para presbiter, diaken penatua. Tak mengapa juga kita tidak punya SK, ya, untuk menunjukkan bukti keterlibatan pelayanan kita secara formal. Yang terpenting sekarang, Bapak Ibu Saudara, pastikanlah kehadiran kita tidak menjadi batu sandungan dan biang perpecahan di tengah jemaat. Minimal itu saja. Pastikanlah diri kita tidak menjadi biang perpecahan. Banyak orang hebat dalam bermusik, Bapak Ibu Saudara. Dia tampil pelayanan di ibadah-ibadah. Tetapi kehadirannya tidak disenangi jemaat. Karena dia bermain musik untuk show off, untuk dirinya sendiri. Ada juga orang yang bertahun-tahun menjadi presbiter, menjadi diaken penatua, tapi rupanya dialah penyebab perpecahan yang ada di jemaat. Banyak juga orang yang bisa terlibat begitu aktif di dalam peribadahan, tetapi laku kehidupannya sehari-hari sangat tidak bersahabat. Renungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa nama baik kekristenan, nama baik gereja kita tidak melulu ditentukan dari seberapa hebatnya kita melayani secara formal dan ritual, tapi juga melalui laku aktual kita sehari-hari. Sekecil apapun laku aktual kita, entah hadir menjadi sahabat, hadir menjaga keutuhan jemaat, hadir saling menguatkan satu dengan yang lain, itu sudah lebih dari cukup, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah membuat kita berkontribusi di tengah pelayanan gereja. Sebab dari hal-hal kecil itulah sebenarnya kita sudah memberi kontribusi yang begitu hidup di dalam pelayanan gerejawi. Dan dari hal-hal kecil seperti itulah justru kekristenan bisa bertahan dan bertumbuh sampai hari ini. Begitu Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan kehidupan. Marilah kita rawat persekutuan kita dimanapun kita berada. Minimal jagalah keutuhan jemaat dan saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan pada saat ini kami mau memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus supaya kami bisa melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau beristirahat Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu supaya istirahat malam kami ada dalam keadaan damai sejahtera, dan di esok hari Engkau boleh bangunkan kami, menganugerahkan kami kembali nafas kehidupan dan melanjutkan kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan keterbatasan kami naikkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Setiap 5 tahun, GPIB menyelenggarakan konferensi sinodal Germasa dalam rangka memberikan wawasan dan semangat bersama untuk mengimplementasikan KUPPG fungsi utama kesaksian. Tahun ini, Majelis Sinode GPIB menetapkan Kota Singkawang di Kalimantan Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferdal Germasa, sekaligus akan menetapkan di bulan Agustus sebagai bulan Germasa GPIB.
Konfederal Germasa yang berlangsung pada tanggal 19 sampai 23 Agustus 2023 akan diselenggarakan di 3 lokasi, yaitu GPIB Immanuel, dan Vihara Tridharma Bumi Raya Singkawang. Tentu kita semua meyakini bahwa gereja sebagai persekutuan orang percaya adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Mari hadirilah dan sukseskan Konfederal Germasa untuk mewujudkan kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.